Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Abdin. Sekarang Bu Abdin mau menjelaskan tentang akidah akhlak, adab terhadap tetangga dan lingkungan. Sebelum ini dan sebelum Bu Abdin menjelaskan, kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Untuk tujuan pembelajaran kali ini, Bu Abdin ingin setelah pembelajaran ini siswa mampu memahami pengertian dari hidup bertetangga. 2. Setelah pembelajaran ini, siswa mampu menunjukkan perilaku peduli sebagai implementasi mempelajari adab terhadap tetangga dalam kehidupan sehari-hari. 3. Setelah pembelajaran ini, siswa mampu menerapkan adab terhadap tetangga di kehidupan sehari-hari. 4. Setelah pembelajaran ini, siswa diharapkan mampu menganalisis adab terhadap tetangga dengan benar. Kelima, setelah pembelajaran ini, siswa diharapkan mampu merinci adab terhadap tetangga dengan benar. 6. Setelah pembelajaran ini juga, siswa dapat mensimulasikan adab terhadap tetangga di masyarakat. 7. Siswa mampu menyebutkan adab terhadap tetangga dengan benar. Sekarang Bu Abdin mau tanya, kira-kira anak-anak kenal tidak dengan tetangganya? Ayo, siapa yang tidak kenal dengan tetangganya? Terus, apalagi? Apakah teman-teman atau kalian suka bermain dengan tetangga? Ya, siapa yang sering bermain dengan tetangga? Tetangga. Tetangga adalah orang yang rumahnya berdekatan dengan kita. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyukrim jarahu. Artinya, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah memuliakan tetangganya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tetangga. Tetangga itu dibagi atau ada 3 macam. Yang pertama, tetangga yang memiliki hubungan keluarga dengan kita. Kedua, tetangga yang tidak memiliki hubungan keluarga dengan kita. Yang ketiga, tetangga yang berbeda agama dengan kita. Tetangga juga merupakan saudara terdekat kita. Ingat, adab bertetangga. Yang A, selalu berhubungan baik dengan tetangga. B. Memberi kenyamanan dalam hidup bertetangga. Yang C. Tidak menyakiti tetangga. Seperti sabda Rasulullah, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'dzi jarahu." Artinya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia tidak menyakiti tetangganya. Hadis riwayat Bukhari. D. Tidak menyebarkan rahasianya. Jadi, kalau misalkan mereka punya rahasia yang kita tahu, jangan sampai kita menyebarkannya kepada orang lain. Kita harus menyembunyikan semua apapun rahasia tetangga kita. Yang E. Saling menasihati, mengarahkannya pada kebaikan, menyerunya pada perbuatan ma'ruf dan mencegahnya dari kemungkaran. F. Saling bersilaturahmi dengan tetangga. 9. Menjenguk mereka ketika sakit. D.
Tetangga. Hidup bertetangga sangatlah menyenangkan. Ketika kita tertimpa musibah, tetanggalah orang yang pertama menolong kita. Maka dari itu, kita wajib berbuat baik kepada tetangga. Jangan sering bertengkar ya. Dalam hidup bertetangga, kita dan tetangga kita memiliki hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Seperti apa hak dan kewajiban dalam bertetangga? Yuk kita simak ya. Kewajiban dalam bertetangga. Yang pertama, wajib mengenal tetangga kita. Jangan sampai kita tidak mengenal sebelah rumah kita. 2. Saling membantu ketika mengalami kesulitan. 3. Wajib berbuat baik kepada tetangga seperti memberikan mereka bantuan, memberi mereka makanan, dan yang lainnya. 4. Menjadi tetangga yang baik. 5. Wajib bersyukur memiliki tetangga yang baik. 6. Membuat tetangga merasa aman, nyaman bertetangga dengan kita. 7. Saling berbagi dengan tetangga. Seperti tadi yang Bu Apin jelaskan, bisa memberi entah itu makanan, bantuan, atau hal-hal yang mereka butuhkan dari kita jika kita mampu. 8. Bersilaturahmi dengan tetangga. Itu wajib ya. 9. Wajib menghargai dan menghormati tetangga. 10. Tidak mengganggu tetangga yang sedang beribadah. Misalkan yang beda agama dengan kita. Kita persilahkan mereka untuk beribadah. Kalau misalkan kita bukan waktunya sholat atau yang lainnya. 11. Kita berkewajiban untuk bersikap sopan dan berbicara santun dengan tetangga. 2. Tidak mengganggu tetangga. Misalkan kita membunyikan mikrofon atau TV dengan suara yang keras atau radio dengan suara yang keras, itu akan mengganggu tetangga kita. 13. Menjaga hubungan baik dengan tetangga, tidak boleh bertengkar. Ingat, tetangga adalah saudara kita. 14. Menghargai pendapat tetangga. 15. Tidak menyakiti tetangga, baik ucapan ataupun perbuatan. 16. Menutupi kekurangan dan menasehati tetangga dengan baik. Jangan sampai membentak mereka. Itu akan menyakiti hati mereka. Sekarang hak dalam bertetangga. Yang pertama, mendapatkan ketenangan, kenyamanan. 2. Hak mendapatkan rasa aman. 3. Berhak dihargai dan dihormati. 4. Mendapatkan tetangga yang baik. 5. Berhak dihargai pendapatnya. Ketika musyawarah, jangan sampai kita membiarkan pendapat orang lain tidak kita dengarkan. Jadi harus kita dengarkan terlebih dahulu, kita simpulkan apakah bisa kita pakai. Kalau misalkan bisa kita pakai pendapatnya, kita pakai dengan cara musyawarah. Ingat, tidak boleh memutuskan sepihak. Nah, mendapatkan perlakuan yang baik. 7. Terhindar dari gangguan tetangga lain. 8. Mendapatkan pertolongan jika mengalami kesulitan. Sekarang, manfaat menjaga hubungan baik dengan tetangga. Yang pertama, dapat mempererat tali persaudaraan. 2. Dapat mempererat rasa kekeluargaan. 3. Menciptakan kerukunan dalam bertetangga. Jangan sering bertengkar ya, nanti tidak punya tetangga.
Ayo, sekarang Mbak Bin mau tanya, siapa yang suka bermain dengan tetangga? Angkat tangan, ayo angkat tangan. Bermain dengan tetangga sangatlah menyenangkan. Kita bisa mempererat hubungan dengan cara bermain dengan tetangga. Dalam bermain dengan tetangga, ada beberapa hak dan kewajiban yang perlu kita perhatikan. Pertama, kewajiban dalam bermain dengan tetangga. Satu, wajib mengikuti aturan permainan. 2, tidak boleh curang ketika bermain. 3, wajib antre menunggu giliran untuk bermain. 4, wajib menghargai teman saat bermain. Jangan kita olok-olok, misalkan mereka kalah dari kita. 5, berbicara perlahan dan sopan saat bermain. 6, tidak bermain sampai larut malam. 7, memberikan teman kita kesempatan bermain. 8, kita wajib merapikan mainan jika sudah selesai. 9, tidak boleh bertengkar saat bermain. 10, bermainlah dengan siapa saja, asalkan permainan itu berdampak positif buat kita. Untuk yang berdampak negatif kita jauhi ya. 11, berbagi mainan dengan teman. 12, menerima kekalahan dalam permainan. Sekarang yang kedua, hak dalam bermain dengan tetangga. Pertama, kita berhak mendapatkan kesempatan untuk bermain. Kedua, kita berhak mendapatkan perlakuan yang adil. 3, mendapatkan bantuan jika kesulitan. 4, mendapatkan kenyamanan, kesenangan. 5, menggunakan mainan. Kita berhak ya menggunakan mainan. Jika kita main di taman, kita boleh menggunakan mainan di situ. 6, mendapatkan teman untuk bermain. Alhamdulillah, semoga bermanfaat pada pertemuan kali ini. Dan ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.